Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Miras. Oh 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 oh. Tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes, Setetes, setetes. dan narkotika, apapun jenismu. Tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku minum lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Indo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini edisi Senin 8 Mei 2023. Kita masih membahas mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya dengan narasumber kita. Ada Bang Merly Yuanda selaku Ketua Kipas Bengkulu dan juga Faisal Ramadan selaku Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi SANS Bengkulu. Kita ngobrol kembali bersama Bang Merly Yuanda ya. Tadi Faisal sempat bilang katanya kalau pengguna narkoba itu tidak bisa sembuh tapi pulih. Itu benar atau seperti apa Bang? Ada yang bisa ditambahkan? Kita akan kupas. Korban dan banyak versi yang mengatakan apakah dia pecandu atau korban. Oke. Dibedain Sepakat terlebih yang mana dahulu nih? ya. Pecandu narkoba atau korban narkoba ini dua hal yang berbeda. Karena dalam proses penyalahgunaan ada tiga, user, abuse, dan addict. Oke. User dia menggunakan tapi tidak ketergantungan. Bermasalah nggak secara hukum? Tidak. Bermasalah. Oh, bermasalah. Kalau Oke. ketangkep, kalau misalnya BB-nya 10G Oke. atau 10, Tapi kalau untuk pengobatan? beda lagi. Oke. Kalau medis nggak di penjara, nggak ditangkap. Tapi kan ini ada tiga. Yang pertama, yang kedua, abuse. Ini abuse. Dia menggunakan di hari-hari pesta, tapi ini nggak ketergantungan. Di hari-hari pesta. Di hari pesta aja. Tetapi ketika ada barang bukti ditangkap, bermasalah nggak? Bermasalah. Bermasalah. Yang ketiga, addict. Addict make untuk mabok untuk make, hidupnya untuk make kayak gitu. Oke. Pertanyaannya balik tadi tuh, pulih nggak? Nggak akan pulih dia. Oke. Sama kita makan nasi, nggak pernah rindu nggak kalau nggak makan nasi? Rindu. Maka disebut dia seperti apa? Pulih aja. Oke. Baik. Long life. Recovery, long life journey. Jadi sepanjang hidup dia tuh harus pemulihan. Oke. Sekali pakai payah berhenti. Sederhananya gini, kita ngumpul di pasar, ya kan keluar gaya pasar. Ketemu di nongkrong di tempat-tempat muslim atau teka agamis, kita jadi halim. Ketemu di kelompok-kelompok yang rehabilitasi pulih, kita mau ngapain? Untuk rehabilitasi dia hanya sementara, paling 6 bulan. Ada user, abuse, dan addict. Ketika dia pulang, itulah tantangan sebenarnya. Rehabilitasi 6 bulan. Oke. Apakah mereka ngulang lagi atau tidak? Rehabilitasi 6 bulan, makanya 4 tahun. Nggak mungkin. Nggak mungkin berhasil rehabilitasi. Make 4 tahun, rehabilitasi 6 bulan. Oke. Nggak mungkin. Sebaiknya rehabilitasi berapa lama? 4 tahun 1 hari. Oh, lebih dari pemakaiannya Iya, ya? Oke, baik. 6 bulan di rehabilitasi, tetapi sepanjang jalan dia rawatan jalan. Oke. Kan ibarat gini, kalau HP itu lowbat, apa yang terjadi? Mati. Maka harus dicas. Ketika dia pulang, ini mau gergeta triggernya muncul nih, balik ke rehabilitasi, ngecas lagi, semangat lagi. Dia pencegahannya harus dilakukan. Karena ya pencegahan itu kan ada banyak itu macam-macam, primer, sekunder, dan tertier. Primer khusus teman-teman yang dilakukan teman-teman SAN, dia bukan penyalahguna.
Primer, sekunder, dia mudah menggunakan tapi nggak tergantungan. Tertier, benar-benar yang menggunakan, ini yang ada di rumah rehab kita, di BNN. Nah pertanyaannya, apakah dia akan pulih? Enggak akan pulih. Faktanya dia kambuh lagi. Nah 3 elemen tadi yang saya bilang teori kerjasama. Kalau dia sudah rehab, maka penegak hukum harus kerjasama. Oke, ini di asesmen dulu. Kalau dia korban, ya tetap kembalikan lagi. Maka tidak putus di situ, dia tetap berlanjut. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana dengan bandar? Saya sepakat di penjara aja kalau bandar. Tapi kalau korban, nah beda lagi. Undang-undang kita kan Undang-Undang nomor 35 2009 jelas pecandu direhabilitasi. Cuma fasilitas kita juga di Bengkulu kan tidak terlalu banyak. Bukan bagus, sudah bagus kok. Oh, udah bagus ya, baik. Bagus. Nenek nada kita ada. Baik, Cuma pertanyaannya fasilitasnya harus didukung, pemerintah harus dukung. Ini kalau misalnya teman-teman SAN sudah memberikan 10.000 memberikan edukasi, apakah yakin semuanya nggak makin narkoba? Nggak ada. Belum tentu. Jadi proses pemulihan itu long life, panjang sekali, butuh cas lagi, nggak bisa dibiarkan aja. Harus didukung pemerintah juga. Pemerintahnya apa? Pendidikan. Karena setelah saya percaya bahwa ketika orang tua melahirkan anak, nak kamu nanti jadi presiden ya, nah nanti jadi host TPRI ya, nggak ada satu mengatakan, nak kamu nanti masuk penjara tangkep Pak Merli merehab tempat kita, nggak ada kan, nggak ada kayak gitu. Tapi memang ada sesuatu hal yang pola-pola asuh yang harus kita benahi, misalnya aktivitas, pola hidup yang sehat. Contoh misalnya, sebagai orang tua, cek di rumahnya. Pakaiannya ada nggak serbuk-serbuk di kantongnya, ada nggak aluminium foil, ada nggak bong, bongnya apa Pak? Nggak kenal ya. Berarti orang tua harus protektif terhadap anaknya. Iya. Preventifnya harus dikuatkan lagi. Karena kenapa banyak yang tertangkap tapi enggak Pak, anak saya nggak pakai lupa, tapi faktanya sudah diantar ke sini kok. Kita di asesmen. Baik. Nah, pada saat rehabilitasi itu pernah sempat ada selentingan kabar burung tentunya. Apakah di rehabilitasi mereka juga menggunakan narkoba tersebut atau seperti apa Bang? Jadi gini, ada beberapa konsep itu namanya harm reduction. Kalau dia rasa KO, kalau misalnya teman-teman yang nggak waras, itu ada dengan substitusi. Ya dikasih. Baik. Tapi dari 100, 90, 80 itu kalau udah berat benar. Penurunan ya. Tapi di tempat kita, kalau di rumah rehab di tempat kita non medis, sosial, kita menggunakan terapi-terapi. Jadi memang melepas itu tidak ketergantungan dengan obat dan banyak berhasil. Artinya apakah dikasih dengan obat? Ya kan ada psikiatrik. Psikiatrik itu ngasih obat kan. Kebanyakan sudah halusinasi tinggi, ngomongnya sama tembok, ya otomatis psikiater yang kasih obat agar dia tidak emosi. Kan penyakit adiksi banyak. Ada apa namanya, ya macam-macam penyakit adiksi yang kadang-kadang kita nggak paham juga itu kan. Baik, kita beralih ke Faisal nih. Faisal Arman selaku Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi SAN Bengkulu. Nah, pengalaman dari Faisal sendiri tentunya, apakah ada pengalaman yang mungkin bisa dikasih ke pemirsa di rumah tentunya mengenai ada teman yang menggunakan narkoba atau seperti apa yang mungkin membuat mereka sangat terpuruk dalam keadaan sampai saat ini? Kalau pengalaman dari saya sendiri itu, kalau untuk anak sekolah itu kan dulu kalau di lingkungan saya itu bukannya jarang narkoba, tapi lebih menggunakan zat adiktif. Zat adiktif, zat adiktif. Seperti apa misalnya? Lem ibon, bensin, kayak apa tuh? Komik, itu udah termasuk zat adiktif. Nah, itu anak sekolah itu kebanyakan menggunakan zat adiktif daripada menggunakan narkoba. Namun kalau sudah menggunakan zat adiktif tersebut kan pasti akan berkelanjutan, pasti akan mencoba yang lebih ekstrim lah. Mereka menggunakannya mungkin karena kekurangan dana kali, benar gak sih? Benar gak sih? Itu lebih benar sih, tapi kayak itu karena lebih mudah didapat tadi, jadi mereka
lebih memilih itu daripada memilih yang lebih mahal atau yang susah didapat. Oke. Terus ada juga satu kasus yang kayak anak SD, anak SD itu ngomik tapi dicampur pakai es tebu. Jadi waktu masuk ke sekolah itu nggak tahu, gurunya nggak tahu. Waktu ketahuan itu di WC. Jadi anak tersebut ya udah mabok gitu, udah mabok. Baik. Dan ada juga kasus yang kayak softtek itu kan ada kayak pembalut tapi direbus. Airnya diminum. Itu terada di pembalut itu terdapat zat adiktif di lem. Itu kan ada yang sayap tuh. Nah, itu ada ini lemnya. Jadi lemnya cair di dalam air. Jadi itu yang diminum mereka. Itu yang membuat maboknya ya. Itu yang membuat maboknya. Oke. Jadi setelah itu kan walaupun kami tahu, kami dulu terbatas karena tidak ada perdanya gitu. Jadi sekarang sudah ada perda yang dibentuk oleh Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2022 itu tentang P4GN, pencegahan narkotika tadi. Jadi di situ terdapat banyak juga bab-bab yang pasal-pasal yang bisa membantu mencegah bahwa zat adiktif itu bisa diberantas gitu. Oke, baik ya. Pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita mengenai bahaya narkoba dan juga pencegahannya, karena ini menarik sekali dan kita akan berbincang kembali dengan kedua narasumber kita, tapi kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.